Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini aku jelasin tentang teks biografi. Jadi sebelum aku masuk di teks biografi, aku bakalan jelasin dulu teks biografi itu anaknya siapa gitu ya. Teks biografi itu anaknya teks narasi. Nah, teks narasi ini kenapa kok dia itu sebagai ibunya teks biografi? Jadi teks narasi itu ibunya, teks biografi itu anaknya ya. Karena teks narasi itu adalah cerita. Jadi karena dia menceritakan sesuatu, maka dia namanya teks narasi. Anaknya nggak cuma teks biografi aja, ada banyak contohnya. Ada cerpen, kemudian ada hikayat, kemudian ada yang lain, ada novel. Maaf tulisanku jelek ya teman-teman. Nah, di video ini aku nggak bakalan jelasin tentang hikayat, novel, cerpen. Aku cuman jelasin anaknya teks narasi yang namanya teks biografi. Kenapa kok dia masuk di teks narasi? Kenapa dia masuk di teks cerita? Karena dia, aku kasih tabel aja ya biar lebih cepat. Diagram tabel. Nah, teks biografi itu masuk artinya adalah riwayat hidup seseorang. Karena dia menceritakan tentang riwayat hidup, makanya dia masuk di teks narasi gitu. Kan nggak mungkin kalau misalnya kita menceritakan seseorang tanpa kita ngasih tahu dulu kan. Ini tuh orangnya gimana sih? Kan pasti kita menceritakan. Nah, ciri khasnya teks biografi itu adalah ditulis orang lain. Ini. Jadi dia ditulis oleh orang lain. Itu ciri-cirinya teks biografi. Kemudian dia teks biografi ini syaratnya juga yang lainnya yang ditulis tokoh terkenal, orang sukses, orang yang berperan penting atau menyangkut banyak orang. Jadi kita nggak semata-mata langsung nulis teks biografi riwayat hidupnya siapa gitu, teman kita gitu misalnya, enggak ya. Jadi umumnya biasanya yang ditulis itu tokoh terkenal, orang sukses, sukses ya ini teman-teman, sukses, orang yang berperan penting atau menyangkut banyak orang gitu. Jadi harus benar-benar dikenal sama masyarakat. Nah, kemudian dia ini di teks biografi, dia harus memiliki karakter unggul. Apa sih karakter unggul itu? Jadi karakter unggul itu artinya memotivasi orang lain. Jadi dia tuh nggak bisa masuk di dalam karakter unggul kalau dia nggak bisa memotivasi orang lain. Jadi kita harus mencari orang, profil orang yang bisa memotivasi orang lain, kemudian dia memiliki karakter unggul, gimana caranya dia menyelesaikan masalah. Nah, itu biasanya terdapat di tokoh terkenal, orang sukses, orang yang berperan penting, atau menyangkut banyak orang. Dan yang paling penting yang harus kalian ingat, teks biografi itu ditulis oleh orang lain ya. Beda, ada beberapa yang ditulis oleh diri sendiri, tapi itu namanya bukan teks biografi, itu namanya teks autobiografi. Bedanya apa sih sama teks biografi? Kalau misalnya teks autobiografi itu, dia itu artinya ditulis diri sendiri. Itu ya, jadi kebalikannya si teks biografi ini. Ini artinya. Jadi beda ya sama ini. Ini beda. Itu teks autobiografi teman-teman. Nah, biasanya yang paling sering aku kasih contoh, kita mulai dari teks autobiografi itu biasanya contohnya kayak ini, Khairul Tanjung, kemudian ada Untuk Negeriku dari Muhammad Hatta, kemudian ada lagi yang terkenal namanya Mary Riana. Ini mungkin ada beberapa teman yang tahu tentang Mary Riana, jadi dia ini sampai ada bukunya sendiri, kemudian juga ada filmnya sendiri, difilmkan juga saking terkenalnya. Nah, ini ketiga ini adalah teks autobiografi. Kemudian kalau misalnya saya bikin teks tentang B.J. Habibie.
Gimana, boleh nggak? Nah, kalau B.J. Habibie ini adalah teks biografi. Tergantung ya siapa yang bikin. Jadi kalau misalnya orang lain yang bikin itu namanya teks biografi gitu. Diingat-ingat, yang penting itu aja yang paling diingat. Perbedaannya teks autobiografi sama teks biografi gitu aja. Semoga teman-teman paham sampai sini. Aku gak bakal jelasin lebih lanjut lagi karena ini mudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.